2026 masih mau jualan online food di rumah, apakah masih bisa? Oke, kita bahas di video kali ini. Sebagai mantan account manager dari GrabFood dan ShopeeFood, saya mau berbagi tips dan trik jualan online food meskipun hanya dari rumah dan kita tidak memiliki outlet secara langsung, hanya mengandalkan dapur di rumah dari teman-teman sendiri ya. Kita bahas di sini. Oke. Di tahun 2026 ini masih banyak sekali resto-resto yang berada di dalam rumah sendiri atau istilahnya cloud kitchen ya. Itu di rumahnya dia jualan apa yang dia bisa, kayak resep masakan rumahan pun juga bisa. Nah, saya sering menemukan di daerah tempat tinggal saya itu masih ada yang jualan makanan rumahan, misal kayak menu-menu warteg ya, sayur asem, ikan tonggol, terus ada yang pecel juga. Nah, setelah saya cek di dekat rumah saya itu ternyata orang-orang tersebut jualnya hanya di rumah saja gitu, hanya di rumah berjualan banner. Nah, dulu saya juga seperti itu. Resto saya yang saat ini itu juga saya mulai dari rumah, dari dapur rumah kita sendiri aja, dan saya bermodalkan banner waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah jalan 4 tahun, udah mempunyai satu outlet yang cukup lumayan besar di sini di Sidoarjo. Nah, maka untuk 2026 ini apakah masih efektif nih untuk jualan online di rumah? Saya rasa itu cukup masih bisa bersaing. Nah, namun ada trik-trik tertentu yang harus teman-teman simak nih. Nah, yang pertama, teman-teman harus siapkan dulu menu yang emang benar-benar layak untuk dijual, itu pasti kan ya. Nah, yang kedua, foto ini harus benar-benar teman-teman perbaiki meskipun jualnya hanya di rumah, tapi foto ini sangat-sangat pengaruh untuk orang itu bisa mengklik resto teman-teman nantinya. Foto ini yang pertama, yang dilihat visualnya itu yang pertama yang dilihat oleh konsumen itu ya foto ini gitu. Nah, cara buat foto yang bagus seperti apa? Nah, di video saya sebelumnya saya sudah bahas, saya sudah berikan promnya pakai AI. Saya sudah bahas di situ, teman-teman bisa disimak lagi untuk membuat foto yang proper, yang bagus di video saya sebelumnya. Oke, itu bisa dicek dan itu bisa efektif juga, dan itu juga saya pakai di resto saya. Ya, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, nah, karena di online kita wajib promo, jangan takut untuk promo. Nah, cara ngitung harganya apa? Udah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa simak lagi cara ngitung harga. Kalau bingung, saya sudah sediakan kalkulator di deskripsi bio YouTube saya, juga udah ada cara untuk menentukan harga. Nah, biar ketika promo itu tidak boncos. Nah, promo di sini tuh macam-macam. Nah, promo di sini yang pertama, teman-teman harus membuat promo harga coret. Yang kedua, ikut promo dari aplikator. Nah, kalau iklan gimana? Kalau iklan jangan dulu kalau emang belum paham mekanismenya. Untuk iklan jangan diklik dulu, ini kesalahan banget dari resto-resto pemula, sering banget klik iklan dan akhirnya boncos nyalain aplikator. Padahal disitu udah tertera jelas cara pembuatannya gimana, biayanya seperti apa. Karena ketidakpahaman itu akhirnya join dan ternyata boncos. Nah, setelah itu nyalain aplikator. Saran saya sebagai mantan account manager, saran saya jangan ikut iklan terlebih dahulu sebelum teman-teman paham mekanismenya, perhitungannya. Oke. Nah, dari hal tersebut, ketika foto sudah bagus, harga sudah sesuai, promo sudah ikut. Nah, selanjutnya apa? Kemasan ya. Kemasannya ini jangan asal juga, karena kita kembali tadi ya, yang kita bahas, yang saya bahas kan jualan di rumah, kita nggak ada outlet. Nah, anggap aja biaya produk tadi itu, biaya kemasan tadi itu adalah biaya sewa yang bisa menunjang penjualan teman-teman. Ini saya terapkan juga di resto saya. Saya jualnya di rumah dulu.
hanya di rumah, menggunakan dapur yang ada di rumah. Saya hanya pasang banner di depan rumah saya, foto menu saya perbaiki, harga saya buat sesuai, promo saya ikutin semuanya, dan saya beli kemasan yang bagus. Saya cetak kemasan yang bagus nih, saya cetak kemasan yang benar-benar branding seperti resto mahal. Nah, ternyata dari situ menunjang banget penjualan saya, karena itu kan konsumen online itu tidak tahu resto kita seperti apa. Dia nggak tahu, dia hanya melihat visualnya di aplikasi dan ketika datang sesuai apa tidak. Nah, kalau visualnya bagus, datang produknya sesuai dengan apa yang diharapkan mereka, terutama di kemasannya, rasanya sesuai bagus, itu biasanya repeat order, dan itu sudah saya lakuin juga seperti itu, dan alhamdulillah berhasil, sehingga sampai sekarang saya punya outlet yang cukup besar di sini, dan saya memakai tahapan seperti itu. Kalau buat teman-teman yang baru mau mulai di 2026 atau sampai 2026 masih menggunakan di rumah, jualan di rumah, dan penjualannya masih stuck, bisa menggunakan trik ini. Tapi kalau penjualan teman-teman udah tinggi dengan kemasan yang apa adanya, ya silahkan dilanjutkan, nggak apa-apa, karena market teman-teman udah terbentuk. Tapi kalau mau lebih dipercaya oleh konsumen lagi, saran saya bisa membuat cetakan kemasan yang lebih bagus. Itu buat meyakinkan customer untuk bisa repeat order dan bisa merekomendasikan. Kayak itu. Terus yang terakhir itu ada di share link resto teman-teman ke sosial media. Jangan malu-malu untuk men-share resto kita ke sosial media ke teman atau saudara. Nah, itu yang saya lakukan. Saya hampir setiap hari share link resto saya ke sosial media, sehingga orang-orang teman-teman di sosmed saya dan bahkan orang yang tidak saya kenal itu mencoba untuk klik di sosial media saya dan ternyata beli. Nah, share link caranya gimana? Saya sudah ada di video-video saya yang dulu. Nah, di sini saya juga akan lampirkan juga, bisa disimak untuk share link resto teman-teman ke sosial media. Nah, teman-teman bisa simak videonya kali ini. Masuk di Grab Merchant, pastikan Anda masuk di menu owner atau akun owner, terus klik di bagian Smart Link. Nah, setelah diklik bagian Smart Link, tunggu sejenak, nanti akan muncul. Nah, di sini kalau baru pertama kali akan langsung masuk ke kayak gini. Nah, di sini nanti bisa klik salin link aja, diklik salin link. Nah, di sini pun nanti juga ada pilihannya mau di-share di mana untuk linknya ini. Nah, ini ada pilihannya, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Bahkan kliknya berapa, pesanan berapa, penjualannya berapa, itu ada juga di sini. Nah, teman-teman bisa pilih mau di-share di mana. Oke ya, kita contohkan aja yang di Instagram ya, karena tadi udah di copy linknya, kita share aja ke Instagram untuk contohnya ya, contoh. Oke, kita masuk aja langsung ke Instagram. Boleh di Insta Story atau di postingan atau di reel. Kalau saya pilih di Insta Story aja untuk contoh. Setelah itu klik bagian stiker. Setelah diklik di bagian stiker, nanti akan muncul beberapa pilihan nih. Nah, klik yang tautan. Setelah diklik yang di bagian tautan, nah linknya tadi tinggal dipaste aja. Nah, setelah dipaste selesai. Nah, ini saya taruh di pojok kanan bawah. Karena apa? Karena setiap orang yang lihat story itu ngekliknya di kanan bawah, biar tidak sengaja ke klik dan dia masuk ke resto kita. Nah, ketika itu udah diklik, kita upload dulu ya. Setelah diupload dan ready, itu ketika diklik, link tadi diklik itu akan langsung masuk ke resto kita. Jadi bukan di halaman awal GrabFood ya. Nah, muncul gini, lanjutkan aja. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam resto kita. Jadi langsung disuguhkan menu-menu yang ada di resto kita. Jadi bukan di halaman awal ya.
Oke, itu cara share link resto teman-teman ke sosial media agar jangkauannya lebih luas lagi. Nah, ini kenapa saya tidak menyarankan untuk ads lebih dulu atau iklan lebih dulu. Teman-teman bisa melakukan hal itu kok, menggunakan share link tadi dan share ke sosial media apapun. Nah, teman-teman punya TikTok, teman-teman punya IG, punya Facebook dan lain-lain yang sosial media yang teman-teman punya. Nah, teman-teman bisa lampirkan link tersebut di sosial media teman-teman, lampirkan juga foto menu yang proper tadi dan dengan kemasan yang sehingga bisa menunjang penjualannya. Jadi tidak di tahun 2026 ini tidak masalah jualan masih di rumah, mengandalkan dapur di rumah tetap bisa bersaing asalkan catatan yang saya berikan tadi itu bisa digunakan, bisa diterapkan oleh teman-teman. Oke, terima kasih di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dengan pengalaman yang udah saya laksanakan dulu sebagai account manager. Semoga jadi teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Tunggu video saya selanjutnya.